Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 25 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian dari sebelah luarnya nampak benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, saya ajak kita merenungkan sesuatu yang baik dan sejati itu datang dari dalam. Saudara dan saudariku, bagaimana kita bisa tahu apakah seseorang itu asli atau palsu? Dia benar-benar bersikap original atau pura-pura? Sebab kita tahu penampilan luar itu bisa mengelabui, bisa menipu. Dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Mesias tidak akan menghakimi berdasarkan apa yang dilihat matanya atau memutuskan berdasarkan apa yang didengar telinganya. Tetapi dengan keadilan ia akan menghakimi orang miskin dan memutuskan dengan adil bagi orang-orang yang lemah lembut di bumi. Yesaya 11 ayat 3-4. Hati mengungkapkan niat dan sikap sejati yang membentuk cara kita berpikir tentang orang lain dan bagaimana memperlakukan mereka. Dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan bahasa yang keras, celakalah, untuk memperingatkan para pemimpin agama tentang kesombongan, tentang penampilan luar dan kepura-puraan mereka, tentang mereka yang mengenakan topeng yang menyembunyikan niat dan pikiran hati mereka yang sebenarnya. Di Palestina, kuburan sering ditempatkan di pinggir jalan. Kuburan dicat putih yang membuat kuburan-kuburan ini berkilau di bawah sinar matahari tengah hari, terutama di sekitar waktu pesta besar, sehingga orang tidak akan menyentuhnya secara tidak sengaja dan menimbulkan kenajisan ritual. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus menyamakan sesuatu yang indah dan kebaikan yang sejati dengan hati dan pikiran yang bersih yang diarahkan pada Allah dan jalan kasih-Nya. Yesus mengeluarkan peringatan keras kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bukan untuk menghukum mereka,
tetapi memanggil mereka untuk memeriksa hati mereka dalam terang kebenaran dan kekudusan Allah. Yesus menyebut mereka orang-orang munafik karena hati mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada Allah. Seorang munafik adalah seorang aktor penipu yang mengatakan satu hal tetapi melakukan yang sebaliknya, atau yang menunjukkan perbuatan yang baik sementara di dalam hati melekat pada sikap yang salah, keinginan dan ambisi egois atau niat buruk. Banyak ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menjadikan kebiasaan yang teratur untuk secara terbuka menunjukkan semangat dan kesalehan lahiriah yang baik dengan maksud untuk memenangkan kehormatan, hak istimewa, dan bantuan dari orang. Satu motivasi yang salah. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, Yesus memperingatkan bahwa apa yang benar-benar merusak seseorang bukanlah kenajisan ritual eksternal, tapi kenajisan dari sikap salah dan berdosa yang datang dari dalam pikiran dan hati seseorang. Contohnya, kesombongan, keserakan, kemalasan, iri hati, kebencian, kerakusan, nafsu yang menghasilkan kebiasaan buruk dalam berbicara, bertindak, dalam menilai, dalam memperlakukan orang lain. Semua itu datang dari dalam pikiran dan hati seseorang, dari dalam. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka sangat religius dalam peribadatan lahiriah mereka. Penampilan lahiriah mereka luar biasa, tapi apa yang lahir dari batin mereka tidak sesuai dengan penampilan lahiriah yang luar biasa itu. Mereka tidak hanya mengabaikan orang miskin dan lemah, tapi mereka juga tidak toleran terhadap siapapun yang menentang gagasan mereka tentang agama. Yesus menegur para pemimpin agama karena mereka berpikiran ganda dan menuntut standar orang lain yang tidak mereka penuhi. Mereka mengaku mengagumi para nabi yang mengucapkan firman Allah dengan membangun makam untuk para nabi untuk menghormati mereka. Namun penghormatan lahiriah mereka tidak sebanding dengan penolakan batin mereka untuk mengindahkan peringatan para nabi untuk berpaling dari sikap berdosa dan kelalaian dalam memimpin umat. Melalui pengajaran dan teladan mereka di jalan kasih dan kekudusan hidup Allah, mereka menutup diri dari surga, maka mereka menghalangi orang lain untuk bertumbuh dalam pengetahuan tentang kebenaran dan kebaikan Allah. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias mereka, karena hati mereka sudah dibutakan dan dikeraskan terhadap kuasa Tuhan, terhadap suara Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kecantikan, kebaikan, dan kesalehan sejati datang dari dalam, dari hati yang bertekad untuk menyenangkan Tuhan dan pikiran yang siap mendengar dan menaati firman Tuhan. Yesus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kebiasaan dosa serta kecanduan yang membawa kita ke dalam cara berpikir, bertindak, dan berelasi yang salah. Hanya orang yang rendah hati yang dapat menerima dari Tuhan hikmat dan pengertian yang benar, pengampunan dan kesembuhan. Kita harus selalu ingat Roh Kudus selalu siap untuk membaharui pikiran dan hati kita dan memimpin kita di jalan kasih dan kekudusan Allah. Mari kita terus memohon bantuan Roh Kudus untuk menyucikan hati dan pikiran kita, memenuhi kita dengan kuasa kasih dan kebaikan Tuhan. Semoga kita selalu terbuka untuk ajakan perubahan dan pertobatan yang datangnya dari Allah sendiri. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, condongkan hati kami pada hikmat-Mu. Ajari kami jalan-jalan-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mencintai jalan-Mu
dan menuruti firman-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.